Halo teman-teman semuanya yang ada di Taiwan ya. Ini ada berita heboh nih di mana kasus tentang perkembangan kasus tentang Sri dan Sri Toipah dan Yuda Aryuda alias Sugiono, di mana video keduanya itu viral kemarin dan mereka berjanji menaati aturan akan pulang ke Indonesia kalau nggak dideportasi, dan akhirnya saat proses pulang keduanya kabur. Berikut selengkapnya. Nah, beberapa waktu lalu KDI Taipei itu update status ya di laman resmi KDI Taipei, di mana isinya itu perkembangan kasus video asusila yang melibatkan dua PMI di Taiwan ya, si Sri dan Sugiono. Nah, menurut laporan dari KDI keduanya tuh kabur karena nggak tahu, tapi dengan kaburnya ini keduanya menunjukkan ketidak kerjasamanya, dan malah bahaya. Kalau kemarin dia pulang bisa berangkat lagi ke Taiwan, kalau sekarang pasti ketangkep imigrasi, dan kalau pulang ke Indonesia dia nggak akan bisa kembali ke Taiwan karena akan di blacklist selamanya ya. Sebelumnya banyak sekali pendukungnya juga, banyak yang nyumbang galang dana, itu netizen terpecah dari dua ya. Ada yang kasihan sama dia dan ada yang nggak setuju dengan dia dengan alasan ya mereka udah berbuat kemungkaran gitu. Dan setidaknya walaupun kita tidak bisa berbuat dengan kekuasaan, dengan kata-kata ataupun dengan saran, itu sudah merupakan melawan kemungkaran itu bagi mereka yang muslim. Namun banyak juga yang akhirnya memberi mereka simpati dan memberi sumbangannya udah banyak sekali yang didapatkan dan kini kabur kembali. Nah, ini adalah pernyataan dari KDI ya. KDI Taipei menerima informasi dari agensi kedua WNI dengan inisial Sri dan Sugiono yang terlibat dalam video asusila di Taiwan beberapa waktu lalu, bahwa sejak tanggal 26 Januari tahun 2022 Sugiono sudah tidak masuk kerja dan Sri tidak berada di rumah pemberi kerjanya. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan pernyataan mereka bahwa akan segera kembali ke Indonesia. Agensi telah melaporkan hal tersebut ke Bureau of Labor Affairs, BLA, pada Senin, tanggal 7 Februari tahun 2022. KDI Taipei sangat menyesalkan keputusan yang telah diambil oleh keduanya untuk melarikan diri, dan oleh sebab itu mengimbau agar Sugiono dan Sri segera menyerahkan diri kepada imigrasi setempat. Kepada warga Indonesia di Taiwan yang mengetahui keberadaan YBS agar dapat membantu menginformasikan kepada otoritas Taiwan atau KDI Taipei. Selanjutnya, KDI Taipei akan berkoordinasi dengan otoritas Taiwan untuk menuntaskan permasalahan ini. Demikian tulis KDI Taipei. Banyak sekali yang menyayangkan setelah dia dapat banyak sumbangan, setelah akan pulang ke Indonesia ternyata kabur. Nah, informasi ini diunggah baru kali ini. Kenapa? Karena menunggu prosesnya dia ya. Karena tanggal dia kaburnya itu kan tanggal 7 ya. Dilaporkannya tanggal 7. Dia kaburnya itu mulai tanggal 26 Januari. Kenapa baru dikuak sekarang? Karena ya menunggu 3 hari. Kalau belum 3 hari dia dicari, nanti kan dia tidak jadi kaburan, akhirnya tidak bisa dideportasi gitu loh. Kalau seperti ini kan ada alasan untuk mendeportasinya, itu ada alasan, dan itu dilakukan oleh pihak otoritas Taiwan sendiri karena statusnya sudah resmi menjadi kaburan. Nah, ini banyak banget nih komentar-komentar netizen yang menanggapi hal ini ya. Nih, salah satunya nih, kadang juga ngakak juga ya mendengar seperti ini. Nah, ini dari Nilas Krawan. Harus ditindak tegas untuk pembelajaran bagi semua orang Indonesia yang ada di Taiwan yang coba-coba mencoreng nama Indonesia, apalagi mencoreng dengan perbuatan pelanggaran asusila seperti itu, mentang-mentang hidup di Taiwan, negara terbebas, sampai lupa diri berbuat tak senonoh pakai dipamerkan di sosmed. Ini ada lagi nih komentar yang seru. Kabur padahal udah minta donasi segala loh Pak. Ya ampun, malah kabur kanginan. Saya juga menyesal kenapa nggak dideportasi sekalian. Taiwan itu kecil, lari kemana saja pasti ketemu. Minta tuh suruh ikut serta pasti ketemu katanya. Terus ini juga ada lagi nih yang seru nih. Hai, apa kabar pemberi hadiah dan para fansternya, songkan gitu. Nah, ini ada lagi nih. Coba kalau yang ini sama di ini ya. Nah, baca sendirilah, nggak mau baca nanti bermasalah. Nah, ini. Terus kemudian ini ada pembela nih, ini ada pembelanya nih. Biarkanlah dia tetap bekerja, biarkanlah dosa dan karma dia tanggung sendiri, biar rezeki dia itu untuk menafkahi keluarga tidak terputus. Alangkah berdosanya kita bila dia nafkahi itu anak kecil dan lansia, tak ada
Ya intinya gitu. Ini ada yang jawab juga nih. Nah ini. Tapi dalam Islam, hukum Islam, kalau melihat kebatilan apakah harus dibiarkan begitu saja? Nah, baca lagi benar-benar aturan di Taiwan. Nah ini ya. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman ya. Ini kan komentarnya ada yang pro, ada yang kontra. Kalau kita melihat seperti ini gimana ya? Kalau itu udah merupakan kemungkaran itu ya. Sorry nih, bukan dalil ya. Tapi kan sudah ada jelas ya, kita sebagai orang Islam, ada orang Muslim, itu idza ra'aitumul munkara, jika kamu melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka ubahlah dengan tangan. Kalau mengubah dengan tangan itu harus pejabat, harus orang yang punya wewenang. Kita nggak mungkin. Fa in lam yastati, jika kamu tidak mampu, fa bilisanih, maka dengan lisan, dengan ucapan. Dengan lisan itu yaitu mereka yang bisa berbuat dengan lisan siapa ya, seperti public figure dan yang lainnya, kiai dan sebagainya yang ceramah-ceramah itu dengan lisan. Fa in lam yastati fa biqalbi, maka jika tidak mampu itu dengan hati. Nah, salah satunya dengan tulisan, dengan dukungan, dengan apa. Ini adalah salah satu kita untuk memerangi kemungkaran gitu ya. Kita tahu di Taiwan itu negaranya bebas, tetapi tidak harus dipublikasi seperti di media sosial, karena kita nggak tahu kan siapa yang menonton media sosial kita, ada orang tua sampai anak-anak. Kalau seperti itu bebas terjadi, ya generasi mendatang akan jadi apa gitu ya. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nakal-nakal tapi aja ngajak-ngajak, nakal-nakal tapi aja di media sosial. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan selamat bekerja semuanya. Semoga keduanya juga sadar dan kembali ke jalan yang benar.